Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Pada video ke-30 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, kita bahas biaya handphone dan kendaraan dinas. Biaya pembelian telepon genggam untuk karyawan, termasuk biaya pulsa dan data, dan pembiayaan kendaraan dinas untuk karyawan sudah diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 220, PJ, 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Berdasarkan Kep 220, biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu, karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan, atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 1. Sedangkan biaya berlangganan, atau pengisian ulang pulsa, dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan, untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan, atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Atas biaya perolehan, atau pembelian, atau perbaikan besar kendaraan sedan, atau yang sejenis yang dimiliki, dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu, karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Telepon seluler, kendaraan sedan atau yang sejenis, bukan imbalan natura dan kenikmatan, dan seharusnya bukan penghasilan bagi pegawai. Ini bagian dari perlengkapan kantor seperti meja, laptop, komputer yang digunakan oleh pegawai untuk bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan nyaman, dan perusahaan berharap pegawai menjadi produktif. Hanya saja, telepon seluler dan kendaraan yang dipakai seperti kendaraan pribadi maka penggunaannya pasti memiliki dua sisi, yaitu 1. Untuk keperluan perusahaan. 2. Bisa juga dipakai untuk keperluan pribadi. Karena tidak ada batasan yang tegas antara pemakaian dinas dan pemakaian pribadi, maka biaya yang diperbolehkan hanya 50% saja. Saya kira ini cukup adil. Bandingkan dengan kendaraan bus antar jemput karyawan. Atas biaya perolehan, atau pembelian, atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok 2. Begitupun biaya pemeliharaan, atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis yang dimiliki, dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, dapat dibebankan seluruhnya, sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Terakhir, penting untuk diperhatikan oleh perusahaan. Pada saat perusahaan memberikan barang kepada pegawai, perlu diuji dengan 3 pertanyaan berikut. 1. Apakah pemberian barang tersebut merupakan imbalan natura, atau sejenis upah atau honorarium dalam bentuk barang? 2. Siapa pemilik aset tersebut? Apakah barang yang diberikan perusahaan kepada pegawai menjadi milik pegawai? Jika jawabannya ya, maka ini pemberian natura. Jika masih milik perusahaan, tercatat sebagai aset atau aktiva perusahaan, maka pemberian barang tersebut bukan imbalan natura. 3. Apakah penggunaan aset tersebut dapat bersifat pribadi? Jika aset perusahaan dapat digunakan secara pribadi, maka sewajarnya jika pembiayaan atas aset tersebut tidak 100%. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Agus Pajak adalah tempat belajar perpajakan, bahkan bagi pemula sekalipun dapat belajar perpajakan dengan mudah. Semoga Anda dapat memahami dengan mudah. Selain belajar melalui video, laman aguspajak.com juga menyediakan tulisan tentang perpajakan. Tulisan di laman aguspajak.com sudah banyak dikutip orang untuk beragam keperluan, seperti tugas dari dosen dan skripsi. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.